Selamat pagi. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, materi ini harusnya kalian sudah bisa ya, karena hak dan kewajiban ini sudah pernah dipelajari bahkan dari kelas 3 SD. Jadi kamu harus lebih bisa lagi nih dalam memahami hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan, ya. Mereka harus imbang, ya, saling bergantung satu sama lain. Nah, apa saja sih hak yang harus kamu dapatkan dan kewajiban yang harus kamu lakukan? Ini dia. Mulai dulu dari pengertian hak. Nah, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Ya. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus, yang pasti kita dapatkan sejak lahir. Bahkan, waktu masih di dalam kandungan pun, kita sudah ada nih hak. Nah, contohnya itu seperti kita berhak loh mendapat perlindungan. Ya, baik perlindungan dari orang tua, ya kan? Kalau kamu kan masih anak-anak, berarti kamu bisa mendapatkan perlindungan dari orang tua. Terus kamu juga berhak mendapatkan perlindungan dari negara, gitu ya. Terus kamu juga berhak mendapatkan kasih sayang, baik itu dari orang tua, dari keluarga, dari kakak, dari adik, dari guru, gitu ya. Terus kamu juga berhak untuk bermain, terus makan dan minum, serta kamu juga berhak untuk sekolah. Ya, jadi ini adalah hak kamu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selain itu, sebagai warga negara, kita juga punya beberapa hak ya. Nah, hak kita sebagai warga negara ini ditulis dalam undang-undang. Nah, ada pasal-pasalnya, ada aturan-aturannya, gitu ya. Oke, hak yang pertama itu kita berhak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu ada di pasal 27 ayat 1. Nah, Bu, ini maksudnya apa sih? Jadi gini, misalnya sebut saja namanya Asep ya. Nah, Asep ini mencuri, ya kan? Tentunya kalau orang mencuri, itu dihukum kan? Dihukum oleh pihak berwajib, diproses. Nah, sama halnya apabila ada anak pejabat gitu ya, yang mencuri. Sama, mereka juga harus dihukum. Nah, siapapun yang melakukan kesalahan atau yang melanggar aturan, tentunya dihukum. Karena semuanya memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Gitu. Nah, yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu ada di pasal 27 ayat 2. Nah, setiap orang itu berhak mendapat pekerjaan. Jadi, bukan hanya anak pejabat atau anak orang-orang kaya saja yang bisa mendapatkan pekerjaan, tapi orang-orang biasa pun berhak mendapat pekerjaan dan kehidupan yang layak. Yang ketiga, hak mengeluarkan pendapat. Nah, hak mengeluarkan pendapat ini bisa dilakukan di muka umum, misalnya, ataupun ketika kamu berada di sekolah, sedang presentasi, sedang maju ke depan kelas, kamu berpendapat. Nah, itu ada di pasal 28. Nah, kemudian yang keempat, kita berhak untuk memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Itu ada di pasal 29. Jadi kita dibebaskan nih untuk memeluk agama apapun, ya. Tidak ada paksaan, dan itu adalah hak kita untuk memilih agama. Terakhir, kita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, itu ada di pasal 31 ayat 1. Nah, pemerintah juga sudah membuat program, yaitu program wajib belajar 12 tahun. Jadi kamu wajib belajar SD, SMP, sampai SMA. Nah, kamu sudah dapat nih hak untuk memperoleh pendidikan. Jadi kamu harus
memaksimalkan, kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk belajar sebaik-baiknya, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, anak-anak ibu semua, ketika kita ingin mendapatkan hak, maka kita juga harus melakukan kewajiban gitu ya. Seperti ada uang, ada barang gitu. Berarti ada hak, ada kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini adalah beberapa kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara. Yang pertama, kita harus menjaga lingkungan. Buang sampah pada tempatnya, terus melakukan gotong royong. Lalu kita juga harus belajar dengan sungguh-sungguh, mematuhi perintah orang tua, mematuhi nasihat guru, membuang sampah pada tempatnya, mematuhi aturan lalu lintas, ya. Misalnya gini nih, kita berhak mendapatkan lingkungan bersih. Kita juga berkewajiban menjaga lingkungan agar tetap bersih. Kita berhak untuk mendapatkan pendidikan gitu ya. Tapi kita juga berkewajiban belajar dengan sungguh-sungguh. Kita berhak mendapatkan kasih sayang, mendapatkan makan dari orang tua. Tapi kita juga berkewajiban mematuhi perintah orang tua. Kita berhak nih mendapat nilai dari guru, mendapat pelajaran dari guru. Tapi kita juga berkewajiban mematuhi nasihat guru. Nah, ini membuktikan bahwa hak dan kewajiban itu saling bergantung satu sama lain. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Mereka bersatu, mereka bersama-sama. Maka dari itu, anak-anak ibu semua, kalau misalkan mau mendapatkan hak, anak-anak juga harus melakukan kewajiban. Kewajiban yang harus dilakukan juga harus sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.